saya ingin merangkum apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan, bahwa kegiatan seperti ini adalah untuk menjawab tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, bahwa masyarakat itu perlu edukasi, ya kan? Perlu edukasi, baik yang sudah terkena riba, bagaimana menyelesaikan ribanya. Kemudian bagi yang belum kena riba, itu juga perlu edukasi juga. Jadi memang berangkatnya ya sama. Saya berangkatnya itu dari surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, ini saya anggap ini sebagai kata kuncinya orang memulai untuk menyelesaikan ribanya dan tidak terkena ribanya gitu. Saya melihatnya ini bukan persoalan adakah komunitas yang menyediakan pinjaman, adakah komunitas ini, bukan dari situ. Ini persoalan pribadi kita semua gitu kan. Kalau pribadinya sudah selesai, ya beres gitu. Tapi kalau pribadinya belum selesai, meskipun ada komunitas yang membantu, itu juga nggak akan selesai. Tadi Pak Heri juga sudah sampaikan gitu kan. Udah dibantu tapi ternyata banyak persoalan. Sudah dilarang tapi ternyata janjiannya di luar gitu kan. Gitu. Iya. Sama juga di masjid Ciracas juga diceritakan begitu. Sudah dilunasi 10 juta. Dilarang. Bangke nggak boleh masuk. Mereka pada janjian di luar. Jadi baik dari segi DKM-nya juga merasa aduh susah gitu kan. Baik dari segi debiturnya juga merasa susah gitu kan. Gitu. Jadi apa nih yang hilang gitu kan? Ya kita kembali lagi ke teori-teorinya gitu. Ketika kita tidak berpegangan hablum minallah, maka kita akan selalu dibingungkan gitu kan. Hablum minallah kan ya tali agama Allah. Kalau tali diputus ya lebih dari layangan putus gitu kan. Gitu. Nah, Al-Baqarah ayat 275 itu mengatakan, ini sebagai yang saya sih melihat ini kuncinya, wa man ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha. Gitu. Siapa yang sudah mendapatkan mau'izah dari Rabb-nya, dari Allah gitu kan. Gitu, fantaha, maka dia berhenti. Berarti yang perlu kita sebarluaskan, yang perlu kita dalami adalah mau'izah gitu. Supaya dia bisa berhenti. Negosiasinya akan lancar, akan ringan kalau sudah dapat mau'izah gitu. Mau'izah itu apa? Gitu, mau'izah nasihat, peringatan, pelajaran gitu kan, ilmu, edukasi tentang apa? Ya tentang persoalan masalah hutang riba gitu. Nah, jadi setelah pertemuan ini kita harus bergerak untuk mencari mau'izah yang terkait dengan riba gitu kan, gitu. Jadi nanti dibuka ya Al-Baqarah 275. Kalau belum dapat mau'izahnya, belum dapat ilmunya, akan berasa susah, berasa tidak mungkin gitu kan. Berasa berat menjalani prosesnya, akhirnya putus asa, kabur-kaburan, bunuh diri dan segala macamnya. Nah, pertemuan seperti ini dan juga dilakukan oleh teman-teman yang lain ini adalah dalam rangka kita memberikan ini mau'izah gitu. Oke. Kita mulai mau'izahnya ini dari pertama ya, hutang riba. Ini kita memberikan edukasi ke masyarakat, memahami apa sih sebenarnya yang disebut hutang, apa sebenarnya yang disebut riba. Kalau salah tangkap, mereka marah. Kok orang berutang dilarang gitu kan? Gitu. Terus kebutuhan kami dari mana? Sebenarnya kita pegiat dakwah anti riba bukan melarang hutang, gitu ya Pak Yunus ya. Hutang itu boleh, hutang itu halal. Bahkan nilai hutang ini pahalanya lebih tinggi daripada bersedekah gitu kan. Orang lebih bermartabat tinggi mana? Diberikan sedekah atau diberikan pinjaman? Kira-kira kalau diberikan pinjaman tadi kata Pak Herman dipercaya lebih oke gitu kan. Kalau diberikan sedekah kayaknya di bawah banget gitu kan, tangan di bawah itu lebih buruk daripada tangan di atas. Jadi hutang ini ya memang mulia dalam arti menolong orang yang berkebutuhan, karena hutang ini adalah akad sosial gitu.
hutang adalah akad sosial, akad saling tolong menolong, dan ini yang tidak boleh hilang di masyarakat kita, di komunitas kita. Cuman kan persoalannya kalau uangnya ada bisa kita pinjemin gitu kan, gitu. Nah, kadang orang terkena riba tidak memahami apa definisi dari hutang tersebut, gitu. Orang tidak bisa keluar dari jeratan hutang riba tidak memahami dari definisi hutang riba. Akhirnya niatnya minjem modal, niatnya bagi hasil, malah kena riba. Niatnya hijrah dari riba, misalnya ke bank syariah gitu, malah terjebak lagi gitu kan, terjerat lagi gitu. Nah, kira-kira definisi hutang gitu. Hutang adalah gitu, apa ini? Nah, saya pernah sampaikan di Bogor itu ya, Pak Herman ya, gitu. Hutang adalah menggadaikan, gitu kan? Menggadaikan apa? Kan ada menggadaikan untuk. Ketika ini kita pahami, nanti solusinya mulai bisa dari sini. Menggadaikan, kalau apa namanya, kita punya barang ya kita menggadaikan barang gitu kan, menggadaikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Tapi kalau kita nggak punya sesuatu, yang kita gadaikan apa? Apa yang tadi dihargai oleh bank, dinilai bahwa bank respect terhadap orang yang hutangnya miliaran. Nah, ini ada di sini potensi jawabannya gitu. Menggadaikan potensi penghasilan di masa depan. Gitu kan, dia punya potensi kan, punya potensi penghasilan, punya ini potensi aset gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Gitu. Jadi menggadaikan potensi penghasilan di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Berarti kita dapat separuh jawaban. Kenapa orang berhutang? Mungkin dia banyak gagal paham masalah kebutuhan dan keinginan. Nah, gitu kan. Berarti kalau apa Jimmy ya? Iya, tadi Pak Heri di situ. Nah, Pak Jimmy orang Depok ya. Nanti belakangan kenalan Pak. Gitu. Nah, ini perlu kita edukasi juga nih, kita perlu pahami juga apa sih bedanya kebutuhan sama keinginan gitu kan. Kadang-kadang susah ya mau cari pinjaman tanpa riba, tapi untuk memenuhi keinginannya, gaya hidupnya, akhirnya kan persoalan ini yang tadinya sederhana jadi rumit gitu. Benar nggak? Begitu kita masuk ke ranah keinginan gitu. Tapi kalau masuk ke ranah kebutuhan, ya jadi lebih mudah lagi kan, lebih sederhana lagi gitu. Kebutuhan. Kalau keinginan apa? Keinginan sesuatu di luar kebutuhan. Sesuatu Dia di atas kebutuhan. Di atas kebutuhan. Iya. Di atas kebutuhan. Jadi kebutuhan yang berlebih, yang dirasa masih kurang gitu. Padahal udah ada tapi dirasa masih kurang gitu. Nah, karena atas dasar tadi ingin memenuhi keinginan, dan kadang-kadang juga sistem riba ini membangun ya keinginan menjadi kebutuhan gitu. Padahal itu adalah sekunder gitu kan. Diiklankan sebagai macam menjadi kebutuhan. Iklan-iklan, sales marketing, seolah-olah keinginan menjadi kebutuhan gitu. Dan ketika kita memahami ya, merasa hidup cukup segala macam sederhana hanya untuk kebutuhan, ya saya kira separuh persoalan masalah ekonomi juga sudah bisa diatasi kan gitu kan gitu. Karena masalah rezeki kan pasti sudah ditanggung sesuai dengan kebutuhannya gitu, betul tidak? Gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya. Menggadaikan potensi di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hari ini gitu. Hutang boleh, halal. Poinnya ya tadi ini dari Pak Anam, hutang menjadi bermasalah karena prediksi yang meleset. Apa yang digadaikan yaitu potensi penghasilan di masa akan datang.
oh bulan depan, tahun depan saya akan dapat uang sekian, saya akan berhasil sekian, ini mendapatkan penghasilan sekian. Tapi ternyata meleset gitu. Nah, apa yang membuat meleset kan gitu kan? Kenapa bisa meleset? Padahal kita sudah hitung-hitung di atas kertas sudah oke nih, udah fit banget nih, tapi meleset. Nah, yang jadi persoalan karena ini masalah gaib yang kita sandarkan kepada Allah As-Somad, tempat kita bersandar. Kalau ada persoalan kita minta tolong kepada Allah. Yang menjadi persoalan hutang bermasalah itu adalah karena ada riba di situ. Bayangin kita ingin Allah menolong, menggolkan potensi yang akan datang, tapi kita melawan Allah gitu. Kira-kira dibantu nggak supaya sukses? Enggak kan? Jadi nggak masuk akal nih hutang sama riba disatukan. Sesuatu yang dibolehkan disatukan dengan sesuatu yang diharamkan. Kita bisa jamin nggak setiap orang yang berhutang riba pasti gagal bayar? Nggak akan bermasalah. Ya? Nggak akan bermasalah. Bisa dipastikan nggak? Pasti. Setiap orang yang hutang riba pasti gagal bayar. Pasti. Ayo, pasti nggak? Karena setiap mau lunas pasti ditop up lagi. Iya kan? Jadi nggak lunas-lunas, benar nggak? Setiap mau lunas ditop up lagi, ditawarin lagi pinjaman, dipinjamin lagi, gitu. Bahkan jangan sampai blacklist supaya dapat pinjaman lagi gitu loh. Artinya memang tidak mau keluar dari masalah hutang riba, tidak mau menyelesaikan gitu. Nah, hadis Nabi juga mengatakan kalau ada ribanya pasti binasa. Ayat juga mengatakan kalau ada ribanya akan Allah perangi gitu kan. Berarti yang kita gadaikan ini siapa yang mau bantu kita untuk mewujudkan potensi yang gaib itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita sadari atau kita menyadari masyarakat supaya bisnis berhasil. Satu, ya saya pernah wawancara penjual soto mie, kata dia, "Bu, pendapat Ibu tentang riba apa?" "Oh, nggak ngerti saya. Maksudnya hutang berbunga." "Oh, kalau dagang jangan hutang, Mas," kata dia gitu. "Nggak berkah," kata dia gitu kan. Ini pemahaman awam. Kalau dagang jangan pakai modal hutang gitu, modal sendiri saja. Tapi kalau kita pun punya kebutuhan untuk itu, ya kalau berhutang jangan sampai ada ribanya. Supaya yang kita gadaikan benar-benar bisa memenuhi gitu. Ini satu ya, supaya kita tidak terjerat. Kemudian kalau sudah terjerat, oh saya sudah terlanjur hutang riba. Berarti apa solusinya? Ya tadi yang Pak Yunus sampaikan, ribanya harus ditutup, bukan ditutup ya, di stop, tidak usah dibayar, gitu. Ini bahasa kita. Kalau bahasa bank beda lagi, gitu. Kita minta ke bank untuk menghapuskan riba, bisa nggak dikabulkan? Nggak bisa, tapi bisa diberi keringanan. Jadi bank nggak mungkin menghapuskan riba, tapi bank mungkin memberikan keringanan. Jadi beda bahasa, gitu. Jangan kita ngotot, pokoknya ribanya harus dihapusin Pak, gitu. Ya nggak bisa, udah sistem mereka. Tapi kalau diberi keringanan, bisa. Keringanannya apa? Ya tadi bayar pokoknya saja, semampunya, gitu loh. Jadi kita harus pahami perbedaan komunikasi. Jadi kalau masalah riba haram, hapus riba, stop bayar ribanya saja, ini bahasa internal kita. Jangan dibawa ke negosiasi. Nggak mau Pak, riba itu haram, ada fatwa MUI. Bang mau ngikutin nggak? Jadi ketika Pak Anam mengajukan hapus BDO, nggak akan disetujui oleh bank, gitu. Karena bahasanya beda, gitu. Nah, bagi kita, supaya Allah mudahkan kita membayar hutang, ribanya stop. Ini ayatnya sudah jelas, gitu kan? Ayat berapa ini? Al-Baqarah 278.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, ya kan? Beriman itu apa? Sami'na wa ata'na. Jadi bisa diterjemahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya mau mendengar dan mau taat, gitu kan? Gitu. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa daru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa riba. Nah, ini ayatnya sisa riba loh. Berarti ini ditujukan kepada pelaku riba, benar nggak? Orang yang memberikan pinjaman berarti ada riba yang belum diambil. Berarti itu tinggalkan, jangan diminta lagi. Yang sudah berlalu 275 biarkan berlalu, itu nggak usah dibahas lagi. Udah anggaplah, udah apalah, udah nggak masalah lah gitu kan. Tapi yang belum diambil jangan diambil. Bagi debitur yang belum dibayar jangan dibayar. Kalau mau mendapat pertolongan untuk menyelesaikan utang. Ini nyelesain utang dari mana? Dari sini masalahnya, dari alam gaib. Alam gaib urusan Allah. Gitu. Bukan dari prediksi kita. Buktinya prediksi di awal gagal. Gitu, bener nggak? Udahlah, nyerah aja kita. Gitu. Ini alam gaib. Bayarnya dari mana? Makanya kita tobat. Jadi solusi awal, paling awal untuk menyelesaikan utang riba, supaya tidak terkena riba, supaya bisa menyelesaikan riba adalah tobat. Selama belum tobat, nggak akan berhasil. Gitu. Selama belum tobat, apa yang terjadi? Gali lubang, tutup lubang. Selama belum tobat, apa yang terjadi? Restrukturisasi, gitu kan? Selama belum tobat, apa yang terjadi? Akhirnya tadi datang bank yang satu, bu, saya pinjemin buat nutup yang kemarin, gitu kan? Akhirnya bergulung. Tapi kalau sudah tobat, berhenti, gitu. Berhenti sama sekali, tidak bayar. Kenapa harus berhenti? Ya, supaya bisa masuk ke ayat berikutnya. Negosiasi. Tadi disampaikan oleh Pak Herman, ada mana tadi tuh? Ada situasi khusus yang membuka pintu negosiasi gitu. Kalau belum masuk ke kondisi yang khusus, ya negosiasi nggak jalan. Apalagi masih dibayarin terus selama ada uang masuk, berarti masih kondisi normal. Kita sholat dulu atau lanjut? Udah azan belum? Udah. Tapi mau sholat ini belum. Kalau udah azan kita tutup dulu ya. Ya, kita nanti balik lagi. Ini udah isi absen kan? Nah, karena yang nggak isi absen nanti nggak dapat isi bungkus gitu ya. Gitu. Oke, kita tutup dulu ya. Kita sholat dulu di musola. Nanti kita kembali lagi ke sini. Ditutup, Pak. Apanya? Musola belum ada. Bisa ya. Oke, kita tutup sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.